Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih berbicara tentang bagaimana menghadapi kritik atau memanage kritik agar kritik itu dapat membangun kepemimpinan kita atau kehidupan kita secara keseluruhan. Yaitu kita tiba kepada poin yang ketiga, yaitu terimalah diri kita sendiri. Ini adalah masalah kedewasaan sebenarnya. Ada seorang penemu daripada vaksin polio, yaitu Dr. Jonas Salk. Dalam sejarah hidupnya dia banyak menghadapi kritikan sebelum akhirnya diakui dia menemukan vaksin polio. Dia berkata begini sih, pertama orang akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda salah. Kemudian mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda benar, tetapi apa yang Anda kerjakan salah. Dan kemudian mereka mengatakan apa yang Anda katakan benar. Sebenarnya dia bilang, dari dulu sebenarnya mereka mengakui tapi mereka gengsi karena sukanya mengkritik. Nah, itulah masalah kritik ya. Jadi kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Nah, bagaimana sih kita bijaksana merespon kritik? Yaitu respon itu jangan kita merespon mengikuti perubahan yang orang lain inginkan, sehingga kita tidak menjadi jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu perlu kita menemukan siapa diri kita sendiri, karena ini masalah kedewasaan. Perhatikan kalimat dari profesor dan penulis Leo Buscaglia. Dia menasehati, hal termudah di dunia ini adalah menjadi Anda. Hal tersulit adalah agar Anda menjadi seperti orang lain yang orang lain inginkan. Jangan biarkan mereka menempatkan Anda di posisi itu. Ya, kita bisa menjadi frustasi karena kita mempunyai karakter sendiri, gaya sendiri, gaya kepemimpinan sendiri. Makanya ada satu paradoks yang diungkapkan oleh psikolog Carl Rogers. Paradoks yang menarik adalah bahwa ketika saya menerima diri saya sebagaimana adanya saya, maka saya dapat berubah. Nah, justru ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, mengkoreksi kelemahan dan kelebihan kita, disitulah titik di mana kita bisa berubah. Jadi kita bisa bekerja di area kekuatan kita. Nah, jadi sebenarnya faktor yang ada di sini adalah kita menjadi dewasa di dalam diri kita. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah kita melupakan diri kita sendiri. Maksudnya apa sih? Ini masalah keamanan, secure atas diri kita sendiri. Jadi langkah terakhir dari proses pengelolaan kritik adalah, yang efektif adalah kita berhenti berfokus pada diri kita sendiri. Jadi pada kehidupan ini sebenarnya kalau saya evaluasi sebagai seorang pria, ya, seorang yang berusia sudah lebih daripada setengah abad, sebenarnya bahwa dulu saya khawatir akan kata-kata orang terhadap diri saya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, setelah usia saya sekian ini, saya sadar bahwa sebenarnya dunia sebenarnya tidak menaruh banyak perhatian pada saya. Jadi orang yang merasa aman, dia melupakan tentang dirinya sendiri supaya mereka dapat berfokus pada orang lain. Jadi justru kalau kita berhenti berfokus pada diri kita sendiri, kita malah menjadi lebih aman, ya, lebih dewasa, dan kita mampu untuk memanajemen kritik dengan baik. Nah, kalau kita sadar akan hal itu, coba kita lakukan. Orang yang mengkritik kita justru akan ramah kepada mereka. Kita akan bersahabat dengan mereka. Nah, perhatikanlah perkataan dari Parkenham Betty ini. Dia bilang, dengan jiwamu sendiri, belajarlah untuk hidup. Dan apabila orang merintangimu, jangan indahkan. Jika orang membencimu, jangan pedulikan. Nyanyikanlah lagumu, mimpikanlah impianmu, harapkanlah harapanmu, dan doakan doamu. Nah, maka di sini
Kita lihat ada pepatah dari negeri Cina berkata bahwa berbahagialah orang yang dapat mentertawai dirinya sendiri. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk terhibur. Maksudnya apa? Ketika kita aman pada dirinya sendiri, lalu kita menceritakan kegagalan-kegagalan kita masa lalu. Kegagalan masa lalu kita ketika menghadapi kritik akan menjadi cerita lucu. Mentertawakan diri sendiri karena peristiwa lucu di masa-masa lalu akan menyehatkan kita. Memang hidup ini perlu serius, tetapi juga hidup itu jangan terlalu sangat serius. Kita mesti bisa mentertawakan diri kita sendiri akan kesalahan-kesalahan masa lalu, karena itu cukup merelaksasi jiwa kita. Nah, Joyce Meyer berkata, Tuhan akan menolong Anda menjadi seperti semua yang mungkin bagi Anda, tetapi Ia tidak akan pernah membiarkan Anda berhasil menjadi orang lain. Kita tidak akan pernah dapat berbuat lebih banyak daripada berusaha menjadi diri kita sendiri. Dan kita akan memberikan yang terbaik pada orang lain, atau mungkin kita akan juga terpukul oleh orang lain, itu gak jadi masalah. Karena memang kalau kita bisa menghadapi kritik, itu sebenarnya harga yang harus kita bayar. Tetapi tenanglah, nyamanlah dengan diri kita sendiri. Itulah kunci menangani kritik. Salam kepemimpinan, salam mentoring dari saya, Mr. Sorchan.